Buka ya. Tuh. Masih muter-muter. Kok bisa? Ya Allah ya Rabb. Happen with you. Ini materinya nggak mau kebuka dia. Kayaknya ngadat ya. Yang lain bisa kebuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita kemampuan untuk mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Karena saya baru ketemu tuh di surat Al-Hasyr. Ya, di surat Al-Hasyr ayat yang ke berapa tuh? Ke-9 ya. Ayat yang ke-9. Selama ini kita sering pakai Al-Hasyr itu di ayat yang ke-7. Ya. Di ayat yang ke-7 itu sering kita pakai bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaila yakunu dulatan bainal agniya minkum. Itu kan Al-Hasyr ayat 7 itu populer bagi tentang distribusi harta. Supaya harta itu tidak muter-muter saja di kalangan orang kaya di antara kalian. Itu kan gitu ya, Al-Hasyr ayat 7. Ternyata kalau diteruskan ke ayat yang 9-nya, 7, 8, 9, maka di situ ternyata ada firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuqa ya syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Al-Falah. Jadi wa may yuqa, siapa yang diselamatkan. Kalau diterjemahannya di Quran situ gimana, Pak? Diselamatkan bukan? Hah? Dijaga, oke, dijaga. Berarti kalau dijaga, konteks bahasa dijaga berarti ini bukan hasil dia, betul kan? Tetapi ini adalah dia mendapatkan penjagaan. Wa may yuqa, siapa yang dijaga
Syuha nafsihi. Apa itu syuha di situ kalau di buku tafsir apa? Terjemahan bawah apa? Syuha. Syuha itu Al-Hasyr ayat 9. Kerakusan, bukan apa? Kikiran. Itu dia masalahnya. Kalau dalam bahasa Arab, kikir atau pelit itu bakhil. Iya kan? Bakhil ya. Kan juga ada ayat dalam Al-Quran tentang kebakhilan, ada kalimat itu. Tapi di sini yang dipakai adalah syuh. Kalimat syuh itu lebih tinggi daripada kepelitan, kekikiran. Dia itu diterjemahkan keserakahan. Ya. Lebih tinggi daripada itu. Dan serakah itu, syuh itu adalah bukan hanya dia, kalau pelit itu kan dirinya saja. Kalau syuh itu kalau nggak salah, pelit, tamak, rakus, sudah lengkap di situ. Satu paket. Kan kalau definisi rakus itu dalam bahasa Indonesia, bedanya dengan pelit, kalau pelit saya nggak mau ngasih orang. Tapi kalau rakus, orang punya saya mau ambil. Kan gitu bahasa Indonesia ya, kamusnya. Kalau pelit, saya nggak mau ngasih bapak. Tapi kalau saya rakus, yang punya bapak saya ambil. Gitu. Lebih dahsyat kan? Nah, maka wa may yuqa syuhha nafsihi, kata Al-Quran, kata Allah, siapa yang diselamatkan dari kerakusan yang ada pada dirinya. Nah, ini lagi kalimat an nafsihi, syuhha nafsihi. Berarti sebenarnya dalam diri kita ini sifat rakus itu ada. Cuman sebagian besar kalau kita orang beriman diselamatkan. Dan kalau kita sudah sampai pada level itu, faulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang beruntung, al-falah. Nah, kenapa orang bisa jadi serakah? Serakah nomiks, ekonomi yang berbasis serakah, karena bisa jadi gara-gara pertemuan kita yang sebelumnya tentang scarcity bulan lalu, tentang teori kelangkaan yang dibangun berdasarkan pikiran bahwa kita ini keinginannya tak terbatas, tapi sumber daya terbatas. Karena itulah maka kita harus berebut. Kalau perlu ngambil orang punya, supaya bisa memastikan diri kita selamat. Dan luar biasa, Rasulullah SAW, jadi ingat saya sebuah hadis, perumpamaan sebuah kapal. Ya. Ada dua lantai, satu yang lantai atas diisi oleh orang di atas, yang bawah ada orang di bawah. Kemudian yang atas kehausan, yang bawah kehausan, kebalik. Airnya ada di atas tempat minum. Kata orang bawah, kalau kita pergi ke atas lama, bagaimana kalau kita bocorin aja supaya dapat air ini? Tenggelamlah kapal itu bersama-sama. Artinya apa? Serakah itu pada hakikatnya ketika kita pikirkan untuk diri, kita menghancurkan diri kita dan seluruh orang yang ada di sini. Ya. Dan itulah kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan diri kita dari syuh, ya, dari perasaan tidak pernah cukup, ya, merasa kurang. Dan terbukti yang ketangkap KPK itu bukanlah mereka miskin-miskin amat aja nggak miskin segitu, ya. Mobil berderet-deret, motor banyak, rumah mewah, kok masih aja bisa korupsi. Berarti ada pertanyaan yang mendasar, apa yang mendorong itu? Serakah. Jamaah dirahmati Allah, salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Mudah-mudahan beliau tetap berkenan, namanya kita sebut, namanya kita puji, lalu mudah-mudahan beliau berkenan juga membalasnya dengan kesempatan untuk bertemu di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, oleh karena itu kajian pada bulan ini, pada kali ini, kalau yang minggu lalu adalah tentang tadi itu scarcity, maka sekarang agak hampir mirip tapi dia rentetannya, yaitu tentang opportunity cost. Apa itu opportunity cost? Kira-kira bahasa Indonesianya? Biaya peluang. Ya, kata penulisnya George Mankiw, dia bilang biaya itu adalah apa yang Anda korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Ya. Jadi harga itu berdasarkan sesuatu yang sudah kita keluarkan. Bagus sih sebenarnya, masuk akal. Ke Tanah Abang capek naik kereta KRL, berdesak-desakan sampai di sana muter-muter cari barang, kemudian bayar barang itu, kemudian sewa tukang apa itu? Panggul, kemudian seharian tuh biasanya. Naik lagi kereta luar biasa padat, kemudian sampai dan seterusnya. Atas kerja-kerja tadi itu yang kita korbankan seharian tidak di rumah, tidak bersama keluarga, karena hari libur kita pergi ke sana. Apa yang kita korbankan itu adalah biaya yang nanti kita compare untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Dalam hal ini marginnya. Kan gitu ya? Nah, jemaah sekalian, bagaimana kita memahami opportunity cost ini dalam bentuk contoh secara sederhana? Contohnya begini. Ada dua pekerjaan ditawarkan. Yang pertama, pekerjaan gajinya 10 juta. Tapi lokasinya jauh dan melelahkan. Yang pekerjaan kedua, gajinya 8 juta. Tapi lokasinya dekat rumah dan santai. Pilih mana? Pilih yang dekat? Oh, pilih yang 10 juta. Ya, ini bisa bisa berbeda ya. Ya, jadi kalau 10 juta kenapa Pak dipilih? Karena ya, memilih gaji 10 juta, peluang kita apa? Kenyamanan dan keluangan waktu. Kan dekat. Karena jauh, jadi kita lepaskan itu. Ya. Oh, sorry, terbalik. Kalau kita milih yang 10 juta, maka kita mendapatkan pendapatan ekstra 2 juta daripada yang 8 juta. Tapi kalau kita pilih 8 juta, kurang 2 juta, tapi kita punya kenyamanan dan waktu luang. Nah, itu contohnya. Ya kan? Nah, contoh yang sederhana ini pada akhirnya harus kita akui, kita memutuskannya karena berpikir untung dan rugi. Ya, untung dan rugi. Ya. Kita fokus kepada alternatif yang bisa kita ukur. Apa tadi? Uangnya, gajinya, nilainya, waktu dan kepuasan. 3 indikator. Kita mengukur itu. Ya. Nah, itu contoh untuk memahami apa itu opportunity cost tadi. Tapi belum kita bahas lebih jauh. Ya, nanti kita akan lihat Islamic worldview-nya gimana, cara pandang Islam terhadap konsep itu. Yang pertama, sebelum kita gali lebih dalam, pertama kita sepakat dulu bahwa sumber daya itu adalah milik Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Kenapa kita harus harus berangkat dari sini dulu, memahami ini dengan baik? Karena ketika kita sepakat bahwa harta itu milik Allah, ya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma, miliknya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Ya, surat Toha ayat 6 itu bisa dicatat ya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, miliknya di apa yang ada di langit dan di bumi. Wa ma bainahuma, wa ma apa yang di antara keduanya dan apa yang ada di bawahnya. Itu surat Toha ayat 6. Ketika kita paham dengan ayat ini, maka kita paham juga bahwa harta ini titipan. Kita bukan pemilik asli.
Nah, ketika dia titipan, maka setiap peluang untuk menggunakan harta tersebut harus dievaluasi berdasarkan persetujuan sang pemilik. Berarti tadi Pak, yang gaji 10 juta, 8 juta tadi, yang jauh, yang dekat, yang susah, yang nyaman tadi, itu nggak boleh kita putuskan berdasarkan pemikiran kita sendiri. Tapi harus kita masukkan pertimbangan yang punya, yang kita cari tadi, yang punya gaji tadi, yang punya duit tadi, Allah. Kenapa? Contohnya gimana maksudnya Ustaz? Contohnya adalah ketika misalnya yang 10 juta tadi itu, sorry, tadi milih yang mana? 10 apa 8? Yang 8, karena dekat. Bayangkan kalau misalnya 8 itu, memang sih cuma 2 juta. Tapi kalau 2 juta itu ternyata kalau kita kejar juga misalnya, dan ternyata 2 juta itu bisa membuat apa? Keluarga kita menjadi lebih apa? Lebih nyaman karena kebutuhan sudah sampai di level 10 juta, 10 juta, maka memilih 8 juta itu bukan pilihan yang tepat. Karena Allah akan bilang, kamu saya sengaja pilihkan 10 juta untuk kamu. Masalah dia jauh, itu memang tantangan kamu. Pahala kamu tambah dengan mencari rezeki dengan yang lebih jauh itu 10 juta. Lagian kamu masih muda kok. Iya kan? Jalan aja. Nah, gitu. Kita bisa mikir kayak contoh lah. Atau misalnya kita bikin contoh. 8 juta itu sih sedikit, di bawah 10 juta ya. Tapi dengan 8 juta itu ibadah bisa terjaga. Bisa ke masjid, nah kira-kira gitu. Tapi itu kan bukan final. Bisa saja yang 10 juta bisa tetap dijaga. Betul nggak? Nah, jadi harus jujur juga sebenarnya dalam diri. Apakah memilih 8 juta murni hanya untuk kenyamanan kita, atau ada unsur ibadah yang bisa kita pertimbangkan? Itu maksudnya. Bahwa milik Allah yang kita sedang cari tadi. Ya. Atau misalnya, bikin lagi kasus. 10 juta itu memang gede, tapi kerjanya ada unsur riba. Selesai. Ya, selesai, nggak bisa tuh. Ya. Oleh karena itu, ini jadi repot nih urusan ini. Memilih 10 atau 8 juta tadi. Karena saya memberikan atau kita memberikan banyak sekali studi kasus. Mana yang benar nih? Ya. Betul nggak? Tadi kita kasih macam contoh-contoh kan? 8 juta itu kalau kamu bisa ibadah, bagus. 10 juta kalau kamu bisa kejar itu dengan tenaga ekstra, tapi membuat tambahan 2 juta, membuat kebutuhan kamu dan keluarga, anak-anak sekolah itu menjadi terpenuhi, kenapa tidak? Ya tapi kan dia sholatnya terganggu. Enggak juga, dia bisa kerja. Nah artinya ini terus banyak konteks, banyak contoh. Oleh karena itu para ulama kemudian ternyata telah memberikan kepada kita beberapa tips, tools, cara-cara untuk memastikan. Ya, mohon maaf saya haus terus ini. Oke. Apa yang bisa kita pakai? Pisau bedahnya untuk kita bisa memutuskan segala sesuatu itu rapi, benar. Yang pertama adalah satu kaidah. Al-umuru bimaqasidiha. Nah, ini kaidah fikih. Al-umur bimaqasidiha. Segala urusan itu tergantung pada niatnya. Jadi kalau ditanya apa itu kaidah fikih Ustaz? Kaidah fikih itu adalah rumusan ulama yang sumbernya dari Al-Quran maupun hadis. Nggak dibuat-buat begitu aja, pikiran-pikiran ulama sendiri, rasional sendiri. Enggak. Dalilnya pasti ada. Salah satu dalil dari al-umur bimaqasidiha, innamal a'malu binniyah. Kaidah al-umur bimaqasidiha itu sumbernya dari innamal a'malu binniyah. Ya. Apa tujuan kita? Jika tujuannya adalah untuk menumpuk harta dengan cara yang haram, maka tertolak. Sekalipun profitnya miliaran.
Dasar manusia, dia bilang lagi begini. Kan nanti kalau profitnya miliaran bisa dibersihkan dengan apa? Zakat. Wah, aduh, repot lagi ini. Kita jawab, innallaha thayyibun wa la yuqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Ya. Itu dalam konteks kalau dia tadi bilang, oh nanti kan bisa bantu anak yatim. Dan jangan-jangan itu cara berpikir yang terjadi nih. Gak apa-apa korupsi. Tapi dari hasil korupsi, bisa bangun Islamic Center. Bisa bangun pesantren ke kiai. Datang ke kiai, kasih dia amplop 100 juta. Kalau korupsinya 1 triliun, 100 juta itu nggak ada seujung kuku. Iya Pak, angka 1 dibanding 100 juta, nggak ada apa-apanya. Saya khawatir cara berpikir ini yang dipakai. Nah, oleh karena itu kenapa nanti kita juga bongkar cara berpikir yang kayak begini. Kita rubah cara berpikir dari aku menjadi kita. Dan ternyata kita bisa dapatkan dalam Islam ini, cara berpikir yang diajarkan oleh agama ini itu adalah kita. Coba lihat surat Al-Fatihah. Walaupun kita lagi sholat sendiri, di situ menggunakan kalimat kita atau aku. Iyaka pakai a'budu apa na'budu? Na'budu, kepadamulah kami menyembah, bukan a'budu. Wa iyyaka nasta'in pakai na. Ihdina bukan ihdi, walaupun sholat sendiri. Ihdina siratal mustaqim. Saya jadi penasaran, belum saya coba cari dalam Al-Quran itu ayat-ayat permintaan kebaikan itu sifatnya banyak menggunakan kata aku atau nahnu. Kebanyakan nahnu. Dan kalau kita perhatikan rukun Islam, sholat dianjurkan berjamaah. Puasa Ramadan, rukun berikutnya puasa di bulan Ramadan. Itu sendirian apa bareng-bareng? Bareng-bareng. Haji itu sendirian apa bareng-bareng? Bareng-bareng. Kalau dilakukan sendirian capek. Haji, walaupun misalkan ini Pak, haji, Bapak dapat VIP, tapi sendirian pergi ke sana, seru nggak? Ya nggak seru lah. Serunya itu karena rame-rame, betul nggak? Maka setelah pulang haji, bikin alumni. Kita geng-geng haji tahun berapa nih? Muncullah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Udah nggak kedengeran lagi siapa ketuanya, ya kan? Ikatan IPHI, ya kan? Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Karena rame-rame itu seru. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang engkau berikan kepada mereka yang engkau ridai. Gak ada itu sendiri-sendiri. Ya. Nah. Jadi al-umur bimaqasidiha. Niatnya apa? Sebaliknya, bisnis dengan profit lebih kecil, namun diniatkan untuk menafkahi keluarga, membuka lapangan kerja, maka nilainya menjadi ibadah. Itu yang kita sebut dengan berkah. Ya, ada guru, anaknya kuliah semua, padahal berapa gajinya seorang guru? Karena berkah. Sedikit tapi memberikan manfaat yang besar. Ya. Itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua. Ya. Ad-dararu yuzal. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Ya. Harus dihilangkan. Buka bisnis. Bisnisnya menguntungkan bagi individu, tapi merusak lingkungan atau mengeksploitasi masyarakat. Boleh apa tidak? Nggak boleh. Pinjol itu, kenapa bisnis itu nggak susah dihilangkan? Karena menguntungkan. Dalam dunia bisnis ada gula, ada semut.
Yang untung siapa kalau bisnis pinjol? Penyedia. Tapi apakah dia sadar bahwa bisnis dia ini itu merusak banyak orang? Banyak kemarin mampir di Instagram saya itu video, saya scroll, ya videonya menarik menurut saya, karena seorang laki-laki yang dia bikin video, dia tulis panjang-panjang bahwa saya mohon maaf para bapak ibu semua yang lihat video ini, kalau semua yang saya bantu dulu untuk mendapatkan kredit, ya kan, mendapatkan pinjaman riba, ternyata riba, dia ternyata apa? Dulu agen ya, yang lewat saya mohon maaf kalau ternyata kemudian itu hanya untuk mengejar target KPI kerja saya, target-target dari bos saya, dan saya tidak peduli apakah bapak ibu itu kemudian tidak mampu membayarnya atau tidak. Pokoknya saya dorong terus supaya bapak mau ngambil motor di tempat saya, walaupun dengan cara riba. Sadar dia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, betapa orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri itu dengan apa? Merusak orang banyak. Nah, ini bisa banyak contohnya. Ya. Saya mohon maaf, misalnya contoh, bisnis buka rental PS, boleh apa tidak? Hah? Ya, ada yang punya rental PS di sini. Boleh apa enggak, Pak? Boleh. Nah, menghabiskan waktu anak-anak. Ya memang ini jadi debatable, kayak dulu warnet itu kan penting dulu ya. Masih ingat kita harus kalau ada internet kita harus ke warnet. Cuma di warnet itu kemudian jadi sarana anak-anak main game, buka yang aneh-aneh. Nah sekarang PS, warnet udah nggak ada, udah pindah kemana? Ke HP. Nah pertanyaannya, kalau anak minta HP, dibelikan nggak di usia yang masih kecil? Nah ini jadi pikiran orang tua. Kalau kita belikan, betul kita membuat dia senang, tapi apakah kita lupa bahwa di balik kesenangan itu ada yang dikorbankan? Kecuali orang tuanya ketika dia kasih HP, dia jaga betul, dia ikut, dia tahu apa yang dibuka betul-betul. Kalau memang itu yang terjadi, silakan. Tapi kalau hanya sekedar untuk kemudian ya daripada dia nangis, daripada ribut, itu ibu-ibu, saya suka berantem juga dengan istri itu gara-gara HP. Ya kan? Soalnya saya kalau lihat sudah buru-buru banget, anak belum makan, ini kita udah harus berangkat. Akhirnya udah kasih dia sebentar, kita sambil suapin. Istri nggak setuju itu dengan sikap saya. Ya saya bilang ya untuk keadaan darurat kayak begini gimana lagi. Nah, tapi setelah itu kalau luang ya udah enggak. Memang tarik ulur luar biasa. Nah itu kalau ada niat untuk ngasih makan. Bayangkan kalau ada orang-orang tua sekarang ini yang punya anak kecil, nangis dikit, HP nih. Nangis dikit, HP. Lama-lama orang tuanya menikmati keadaan yang demikian. Orang tuanya bisa bisa WA, bisa scroll, tenang, damai. Rumah itu tenang memang. Jadi nggak berisik ya kan? Anak jadi tenang. Kenapa? Semua sudah di dalam kamar dengan HP masing-masing. Bom waktu. Ya. Padahal mereka belum siap untuk punya tanggung jawab pegang HP itu. Ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh dari Nabi nih. Ketika datang ke Madinah, beliau tidak bangun masjid saja, tapi bangun pasar. Padahal pasar ada pasar Yahudi, di mana pasar Yahudi itu monopoli, pajaknya tinggi, praktek riba. Pasarnya Nabi satu, nggak pakai pajak. Kenapa? Karena beliau memikirkan bahwa kalau pajak memang uang masuk ke negara, ke kas Baitul Mal, APBN. Tapi
itu akan membuat ekonomi yang baru tumbuh ini, muslimin yang baru sampai hijrah ke Madinah ini, mau melawan pasarnya Yahudi, kalau baru ini tumbuh dipajaki, akhirnya apa? Tidak jadi. Dan Ibnu Khaldun menulis begitu memang dalam kitabnya Muqaddimah Ibnu Khaldun di beberapa abad yang lalu nulis, kalau sebuah negara melakukan pajak yang terlalu tinggi, maka kemungkinan besar yang akan terjadi orang malas untuk berekonomi, baik itu produksi maupun konsumsi. Kenapa? Ada pajaknya gede. Sekarang pajak makan kita berapa? 10. Kalau makannya 1 juta udah 100.000. Kalau makannya 10 juta udah 1 juta. Kan gede itu. Ya. Nah, makanya ini ada, kalau kita kaji hubungan pajak dengan zakat, nanti bapak-bapak bilang, kalau gitu zakat aja. Sebenarnya di dunia ini, pola hubungan antara pajak dan zakat itu ada 4 apa 3 ya. Yang pertama, yang betul-betul memisahkan. Jadi zakat, bayar zakat, pajak. Pajak itu hanya untuk orang non-muslim. Zakat itu untuk muslim. Negara mana? Ada nggak negara yang tidak ada pajak untuk warga yang muslim? Saudi Arabia. Kan begitu? Saudi Arabia ada pajak nggak? Sudah mulai sekarang. Dulunya aslinya nggak ada, Pak. Kenapa sekarang mulai berubah? Nah, itu pertanyaan. Kenapa? Liberal, gara-gara MBZ. Ya. Sebenarnya begini visi 2030 Saudi Arabia. Setelah saya coba lihat beberapa tulisan, keputusan untuk sebuah negara memisahkan bagi muslimnya dari pajak jadi hanya zakat, itu hanya bisa dilakukan menurut beberapa artikel itu, hanya bisa dilakukan jika negara itu punya sumber kekayaan yang luar biasa. Artinya mereka tidak perlu cari uang pajak lagi. Jadi dia punya sumber kekayaan negara, sumber daya yang luar biasa. Kayak Saudi Arabia itu kan banyak kan? Tapi kesini Pak, itu mereka sudah membaca bahwa ini kalau hanya mengandalkan minyak terus, ini akan berbahaya ke depannya. Maka sudah mulai sekarang betul Pak, pajak terhadap pendapatan sudah ada. Dulu nggak ada. Kenapa? 15% ya? Saya malah nggak tahu itu 15 ya. Gede juga. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat negara tetangga. Malaysia. Pakai pajak nggak dia? Pakai. Zakat ada, pajak juga ada. Indonesia. Mirip kan? Pajak ada, zakat ada. Cuman kalau Indonesia, itu gimana bedanya itu? Hasil pemotongan, hasil bayar zakat kita itu akan mengurangi pembayaran pajak. Mengurangi pembayaran pajak, tapi berbasis nominal, apa itu ya? Saya jadi lupa itu. Memang beda tipis dia. Kita antara Malaysia dan Indonesia beda, tapi saya dapat info Malaysia jauh lebih bagus. Perhitungannya membuat beban pajaknya menjadi kurang. Kalau sudah bayar zakat di lembaga resmi. Malaysia dan Indonesia sama aturannya. Harus bayar di lembaga resmi, baru kemudian berkurang. Kalau di lembaga yang tidak resmi, itu tidak dihitung. Ya. Malaysia. Jadi akhirnya sampai hari ini, saya tidak mendapati negara yang betul-betul bebas. Saya nggak tahu Brunei. Ada yang punya pengalaman? Brunei ada pajaknya nggak? Nggak ada. Betul, nggak ada. Berarti masih kaya dia. Nah, masih kaya. Ya. Silakan dicari tahu tuh. Ya. Jadi akhirnya kesimpulannya begini Pak. Ini opportunity cost. Apakah negara boleh memungut pajak? Dalam kondisi tertentu bisa. Kalau negara itu tidak punya lagi sumber daya. Iya kan Pak? Sumber dana. Yang kita rasakan tiap hari ini, orang jalan bayar bersih-bersih di pinggir jalan yang nyapu-nyapu itu kan dibayar dari dana pajak. Negara berjalan itu karena pajak. Ini soal opportunity cost. Ya.
Bukan berarti itu ini sesuatu yang hitam putih. Pokoknya karena kita adalah Islam, Islam tidak mengenal pajak katanya. Nggak bisa. Dulu memang di zaman Rasulullah SAW, ya, itu memang betul-betul murni zakat. Ya, semua orang bayar zakat. Bahkan nilai zakatnya jadi besar. Tapi sekarang hari ini, dari potensi zakat 300 triliun, itu cuma baru terkumpul, ini data terbaru 30 triliun. Tapi bukan Basnas semuanya. 30 triliun itu sudah dengan semua lembaga yang berhasil dicatat. 30 T. Kan masih jauh juga. 320 triliun dengan 30 T. Masih jauh banget. Nah, jadi pasar nadi itu nggak ada pajak. Nggak boleh ada yang klaim-klaim lapak. Siapa yang datang pertama, dia yang dapat tempat. Ini mencegah monopoli pedagang besar. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengorbankan pendapatan negara dari pajak pasar untuk mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar. Apa itu? Keadilan ekonomi, akses yang setara. Jadi nggak apa-apa kata Rasul, nggak ada pajak dulu deh. Udah. Jamaah yang dirahmati Allah, contoh yang kedua. Dan contoh yang kedua ini lebih menarik lagi. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu ternyata 2 kali setahu saya melawan ayat. Jadi Umar bin Khattab tidak mempraktekkan ayat. Contoh pertama, waktu di zaman Khalifah Umar terjadi penguasaan terhadap tanah Khaybar, Yahudi. Khaybar itu terkenal korma, kebun-kebun korma. Hukum perang dalam Islam, surat Al-Anfal ayat sekian. Kalau kita berhasil menaklukkan tanah itu, maka tanah itu langsung menjadi harta ghanimah, rampasan perang. Berarti harus dibagi kepada pasukan. Apa yang dilakukan Umar? Umar nggak bagi. Kenapa Umar nggak kasih? Umar pikirannya pertama, pertimbangan Umar, Khaybar dengan Madinah itu jauh. Kalau ini tanah dibagi kepada pasukan, nanti pasukan balik, ujung-ujungnya balik lagi ke Madinah. Siapa yang ngurusin? Jadi tanah terlantar. Itu satu. Yang kedua, skill rata-rata sebagian besar orang Madinah yang jadi pejuang, itu mereka bukan skill pertanian. Mereka skill perdagangan. Aslinya orang Madinah, Makkah sama Madinah itu dagang. Li'ila fi Quraisyin, ila fihim rihlata syita'i was saif. Orang Quraisy itu dagang. Jadi kalau tanah Khaybar ini dibagi, ini nggak produktif. Apa yang dipilih oleh Umar? Tetap dikasih kepada Yahudi yang berhasil ditaklukkan, ya. Tetapi mereka kemudian dimintain pajak bagi hasil, pajak pengelolaan terhadap hasil daripada kebun kurma itu. Itu jauh lebih bermaslahat. Opportunity cost-nya di situ Umar bin Khattab. Coba pikir. Keren kan Umar bin Khattab? Dia pilih tidak bagi ghanimah, yang penting negara malah lebih dapat banyak daripada pengelolaan, melalui pengelolaan kebun-kebun kurma, daripada dikasih kepada pasukan yang tidak bisa ngurusinya sama sekali. Ya kan? Yang satu lagi, Umar bin Khattab itu tidak mau memberikan haknya mu'alaf. Padahal jelas dalam At-Taubah ayat berapa, 8 penerima asnaf itu satunya mu'alaf. Umar bilang, saya nggak kasih di zaman saya. Ketika ditanya oleh sahabat, "Wahai Umar, kenapa kamu nggak ngasih? Dia kan punya hak." Kata Umar, "Saya tahu dulu waktu Islam baru muncul, memang mereka ini yang baru-baru masuk Islam, ini harus dijaga, disemangati. Sekarang Islam sudah tegak berdiri, sudah tinggi nilainya. Sekarang pilihannya cuma 2. Kalau Anda masuk Islam, Anda bebas tidak bayar pajak. Karena kalau Anda nggak Islam, Anda boleh tinggal di sini Madinah, tapi kami lindungi bayar jizyah. Namanya pajak perlindungan. Sudah selesai. Kami nggak perlu bujuk-bujuk kalian." Itu Umar bin Khattab terkenal dengan itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ternyata ketika kita mengkaji opportunity cost ini, biaya peluang, maka ternyata kita sudah merubah nilai mata uang rupiah, dolar, ringgit itu menjadi apa?
Mata uang keberkahan, mata uang pahala, mata uang kemaslahatan berbasis pandangan syariat. Tidak semua opportunity cost itu saya pilih ini, saya nggak pilih itu karena ini lebih menguntungkan. Kata menguntungkan itu al-falah, itu jangan semua dinilai dari keuntungan materi, tetapi harus dimasukkan unsur agama. Karena apa? Yang kita bilang keuntungan, harta yang kita cari, kita kejar itu bukan milik kita sebenarnya. Ya kan? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita melihat bagaimana Islam ini menjadikan apa? Manusia itu tidak boleh memikirkan diri sendiri. Makanya kenapa dalam ekonomi konvensional itu ditulis homo economicus. Apa itu homo economicus? Orang yang tujuannya memaksimalkan profit untuk kepuasan dirinya sendiri. Urusan jamaah itu urusan kedua. Ya. Dalam Islam itu mau dirubah. Ya. Yang kedua, ya, materi sebagai ukuran keberhasilan. Biaya dan keuntungan hampir selalu diukur dengan parameter material yang bisa dikuantifikasi, uang, waktu, atau sumber daya fisik. Ya, semua orang mikirkan itu. Saya nggak ambil itu karena waktunya terlalu lama. Oh, karena dapatnya terlalu sedikit. Boleh, tapi jangan melulu seperti itu. Masukkan unsur apakah itu bermaslahat, apakah itu ada nilai atau tidak. Pertimbangan moral spiritual sebagai variabel itu harus dimasukkan. Ya. Maka seorang muslim akan melihat bahwa Islam ini, pandangan dunia Islam ini bergeser dari aku menjadi kita. Aku menjadi kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis beliau katakan, masalul mu'minina, perumpamaan orang-orang mukmin, fi tawaddihim, dalam hal kasih sayang, wa tarahumihim, dalam hal kecintaan, wa ta'atufihim, dalam hal kelembutan, masalul jasadi, seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit dengan demam dan tidak bisa tidur. Sama seperti Palestina. Kalau kita bilang, saya sudah bosan mendengar isu Palestina ini, Ustaz, berarti ada problem dengan hadis ini di diri kita. Karena hadis ini mengatakan jelas, anggota tubuh saudara kita sakit di sana. Kalau kita bilang, saya bosan, Ustaz sudah dengar, ada problem. Ya, ada problem. Tetap harus kita pikirkan, tetap harus kita merasakan sakit. Lagi makan enak dengan keluarga, kepikiran, ya Allah, ya sudah hampir berapa hadis itu, mereka lagi diboikot betul-betul, apa di blokade, ya. Kebayang nggak situasinya? Dan lucunya adalah kita tidak ada kepedulian sama sekali. Misalnya, asal makan saja, yang penting enak. Ternyata setelah kita tahu, oh itu ternyata punyanya Israel. Nah, ini opportunity cost ini, Bu. Sikat gigi apa? Odol, sabun. Berani nggak setelah kajian ini dirubah? Oh, ini saya langsung aja nih. Ya. Apa, kenapa, Pak? Ya, yang kecil-kecil aja dulu. Yang tiap hari dipakai, yang habis pakai sabun mandi. Nah, kalau masih pakai Lux, ganti. Nah, ini saya nggak mau promo. Siapa yang saya mau promo ini? Nah, ada nggak? Ya. Sabun cuci, Pak, masih pakai yang mana? Israel punya. Nah, kalau pakai opportunity cost yang kita bahas ini, memang lebih murah, toh? Ya nggak, Pak? Bu, lebih murah nggak, Bu? Sabun-sabun itu yang banyak. Sudah banyak, dapat piring lagi. Tapi ini kita tidak bicara soal opportunity cost, keuntungan materi saja. Kita pikirkan dengan rupiah yang kita bayarkan, beli produk mereka, bisnis mereka terus menggurita. Nah,
Gimana nih? Kecuali memang tidak ada pilihan, Pak. Sabun cuci. Ya. Saya dulu pakai yang cair yang punya produk yang dibuat oleh saudara kita. Tapi setelah itu bisnisnya agak tutup, saya kelimpungan dapat stok. Akhirnya saya pindah lagi, tapi bukan yang Israel, tapi yang biasa. Nah ini saya bilang sama istri, ini kalau ini habis nggak usah, dia udah bagus lagi kok bisnisnya, kita ambil lagi ke dia. Sabun cuci masjid, ini sabun cuci, pakai yang mana? Produk apa? Produk apa? Orang, oh produk orang produk kita, orang ya sudah, bagus, ya kan? Ini bicara opportunity cost loh, ya. Dan ini yang memang juga jadi masalah. Terakhir sedikit, ketika saya diskusi dengan seseorang, dia bilang begini, bayangkan misalnya kalau lembaga Basnas, nah ini biar sekalian direkam juga nggak apa-apa. Basnas atau lembaga apalah, dia kan perlu pengadaan bagi-bagi, misalnya apa, alat tulis sekolah atau sepatu mau bagi-bagi, pakai dana zakat. Jumlahnya berapa? 1.000-2.000 pieces. Gede nggak? Gede. Berarti yang dicari apa? Kira-kira kalau pengadaan, Pak? Paling murah. Nah, di sini masalahnya, Pak. Kita harus rubah itu akuntansinya tuh, Pak. Audit internalnya, audit internal dan eksternalnya. Selalu kalau kita mau bikin pengadaan, selalu wajib disuruh oleh auditor itu apa? Berapa harus munculkan tiga atau dua apa? Supplier. Nggak boleh satu. Karena kalau cuma satu, Pak, itu kita terindikasi hubungan kita dengan orang itu ada sesuatu. Maka selalu ditanya, mana 3 supplier Anda? Setelah kita munculkan, ini supplier saya, Pak. 1, 2, 3. Kamu pilih yang mana? Saya pilih yang paling murah. Benar kata auditnya. Ternyata dari yang 3 itu, yang 1 mahal, memang sedikit mahal, tapi itu punya saudara muslim. Bukan saudara kandung, muslim kita. Yang ini nomor 2 dan 3 lebih murah, tapi itu, mohon maaf, contoh saja, itu bukan yang mendukung Islam, dakwah. Kalau kita pilih yang mahal, yang nomor 1, kita kena audit. Nah, bisa nggak kita rubah cara berpikir itu? Bahwa ini lembaga Basnas, ini lembaga zakat, lembaga Islam. Ketika kita mau bikin pengadaan, nggak apa-apa dong kita milih apa? Yang lebih mahal, tapi itu menguntungkan saudara kita. Kecuali kasusnya adalah sesama saudara kita, ini lebih mahal, ini murah, ambil yang murah. Tidak ada masalah, sesama saudara. Nah ini saya pikir ini cara pandang kita membuat aturan yang menyulitkan diri kita sendiri, ya kan? Bagaimana kalau misalnya itu kita rubah? Saya kira contoh-contoh yang lain ini akan masih sangat banyak. Mudah-mudahan ini opportunity cost ini bisa dipahami dengan baik oleh kita semua, sehingga dalam memutuskan apa yang kita putuskan, baik itu sehari-hari di rumah, di masyarakat, itu menggunakan opportunity cost ala syariah. Ibu-ibu ada pertanyaan, Mangga? Aman? Nggak ada ya. Baik, Bapak-bapak nggak ada? Oke, satu ya, silakan. Satu aja. Pajak. Individu nggak kena, tapi yang kena adalah perusahaan sebesar. Filosofinya apa? Nggak ditahu. CSR. Oh, tapi bukan CSR, bukan kayak CSR kita. Oh, dia bentuk sumbangannya. Pegawai-pegawai mirip Turki. Kalau antum searching gaya model warga negara menyumbang sekian persen ke negara, itu pakai kata sumbangan, itu mirip Turki. Dan kalau di Turki dia masuk ke
lembaga-lembaga, disalurkan ke lembaga sosial. Gitu. Oke. Jadi memang Brunei, terima kasih jazakallah. Ya, ada harapan untuk bisa berubah. Ya, harapan itu selalu ada. Ya, tergantung siapa pengambil kebijakan, dan pengambil kebijakan juga melihat kondisi negara kita. Menurut antum negara kita kaya atau masih menggap-menggap? Nah, kaya tapi salah kelola. Nah, kalau begitu masalahnya, ya berarti memang kalau dokter dia harus sembuhkan dulu dari akar penyakit. Kita ini kaya, cuma masalahnya banyak koruptor. Nah, koruptor itu kalah kita dengan Cina. Cina koruptor tembak langsung di tempat. Ya kan? Kita malah ya kurang gigit lah ya. Jadi memang Ibnu Khaldun juga nulis begitu. Ketika keadilan hukum itu tidak ditegakkan dengan setegak-tegaknya, maka Anda akan melihat kerusakan di mana-mana. Kerusakan di mana-mana akibat keadilan, tumpul tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, jadi saya kira kalau soal pajak ini akan merembet kemana-mana. Ini cuma soal pilihan. Cuma soal pilihan apakah negara kita mampu menghidupi negara ini tanpa pajak. Kalau mampu, hilangkan. Ya. Tapi kalau nggak mampu, berarti memang kita kekurangan. Sekelas Malaysia saja, itu juga masih tetap ada pajak. Wallahu alam bisawab. Saya kira itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon dimaafkan segala kekurangan, diambil yang bermanfaat dari yang paling sederhana. Ibu-ibu, kita berjuang bersama-sama ini yang di rumah tangga nih. Gantilah itu apa? Produk-produk harian kita. Udah berhenti aja, kita ganti ya. Mudah-mudahan itu bagian dari upaya kita dan kita bisa bangga nanti di yaumul kiamat dengan upaya itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.